Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Joni Rusdi dari UMKM Sehat. Hari ini kita akan membahas menjawab pertanyaan, mengapa UMKM Indonesia sering disebut sebagai sektor informal? Jadi sebelum kita membahas informal, kita lihat sektor formal dulu. Apa sih yang dimaksud dengan formal? Yang dimaksud dengan sektor formal adalah sektor yang resmi, yang tercatat secara hukum, yang eksis secara hukum. Kalau sektor informal itu adalah sektor-sektor yang secara hukum itu tidak ada. Karena kalau kamu lihat warung-warung di pinggir jalan atau gerobak tukang sate mereka secara hukum tidak eksis. Karena tidak tercatat secara hukum. Tetapi pada kenyataannya itu mereka ada. Maka sektor itu disebut sebagai sektor informal, alias sektor tidak resmi tetapi ada. Sektor informal itu dapat terjadi karena beberapa hal. Pertama, kurangnya informasi. Seorang tukang sate jualan di gerobak, mungkin juga tidak tahu bahwa usahanya itu harus punya izin dan sebagainya gitu. Dan poin kedua, mereka juga nggak mau repot. Buat apa repot-repot ngurusin izin, toh kita cuma jualan sate. Toh jualan sate pun sering sekali itu nggak jangka panjang mungkin 3 bulan, 6 bulan. Setelah itu capek pulang kampung, nanti gantian teman yang jualan dan sebagainya. Poin ketiga, mungkin karena kurangnya modal Buat ngurus-ngurus gini kan perlu biaya Walaupun nggak perlu biaya itu kita juga perlu biaya waktu gitu buat ngurusin Dalam hari ini, pemerintah Indonesia sebenarnya berkepentingan dan pemerintah Indonesia sangat ingin membantu sektor informal Jadi makanya di beberapa, kalau Anda lihat di beberapa daerah pemerintah Indonesia itu mengadakan pendataan. Mereka itu mendata berapa banyak usaha kecil yang bergerak usaha mikro yang bergerak, dan Indonesia itu juga banyak membantu pembinaan ke mereka Jadi pembinaan-pembinaan yang diberikan tuh bagaimana meningkatkan terutama kualitas produk jadi produknya itu lebih bersih, lebih hygiene lebih enak lebih standar lebih kualitasnya ditingkatkan dengan pembinaan. Kedua tuh pemerintah yang saya lihat tuh banyak memberikan izin misalnya PIRT jadi perizinan buat industri rumah tangga gitu Jadi pemerintah tuh banyak bergerak untuk membantu sektor informal itu menjadi formal. Nah, keuntungan dari sektor informal itu kalau menjadi formal, mereka itu lebih memiliki akses ke perbankan jadi akses ke modal, ke apa lebih inilah. Jadi kalau misalnya statusnya nggak jelas, tukang satenya misalnya jualan bentar hilang, bentar ini pemerintah juga susah bantu Tapi kalau statusnya jelas kita tahu nih yang jualan siapa, tinggal di mana kalau kita mau bantu pun lebih mudah Jadi dengan adanya ini mungkin mereka lebih gampang ke permodalan dengan ke pembinaan ke perizinan dan sebagainya. Oke, cukup sekian pembahasan hari ini tentang UMKM informal. Kalau Anda punya pertanyaan, silakan ditanyakan di komentar di bawah ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya saya bisa menjawabnya